Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja di tengah pandemi ini. Oh iya, seperti biasa dengan saya Agung Irawan, kita akan belajar bahasa Indonesia. Dan sekarang kelas 8 akan mempelajari bahasa Indonesia tentang teks berita. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat buat teman-teman sekalian yang sudah masuk ke kelas 8. Semoga di kelas 8 lebih baik dan lebih barokah. Oh ya, kita langsung saja ya. Buku yang kita akan pelajari yaitu buku bahasa Indonesia terbitan bukan karangan Yudhistira. Nah, langsung kalian buka bab 1 berita inspirasi. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih itu berita. Nah, kita akan pelajari yang namanya teks berita. Teks berita. Nah, pertanyaannya, apa sih berita? Tentu dong kalian sudah tahu apa itu berita. Yang sering di TV-TV, Pak. Yang sering, wah berita siapa sih yang sering kalian dengar? Kriminal, Pak, tentang Indonesia, Pak, tentang korupsi. Nah, itu adalah sebuah berita. Jadi berita itu adalah informasi yang berdasarkan berdasarkan apa? Ada 3 unsur. Fakta. Yang kedua, terbaru. Ya, atau aktual. Dan yang ketiga adalah viral. Nah, ini yang viral rumusan saya aja. Ini yang viral rumusan saya. Nah, jadi apa sih itu berita? Yaitu informasi yang berdasarkan fakta. Nah, kalau informasi tapi tidak fakta itu bukan berita. Tapi yang lagi rame-ramenya saya sekarang yaitu hoax. Informasinya benar kita dapat, tapi nggak ada kenyataannya. Nah, itu bukan berita, itu hoax. Nah, selain berdasarkan fakta, yaitu adalah aktual atau apa yang baru terjadi. Jadi berita-berita di masa lampau itu bukan bisa dinamakan berita lagi, itu lain bab. Contoh, tsunami di Aceh pernah terjadi enggak? Betul, faktanya ada. Tapi aktual enggak? Terbaru enggak? Enggak, karena itu terjadi di tahun 2000 berapa? Aceh? 2004. 2004. Nah, jadi bukan lagi itu disebut berita. Itu apa? Nah, itu nanti babnya lain, ya. Nah, jadi syaratnya itu baru terjadi. Apa sih berita yang baru-baru terjadi? Nah, kira-kira berita yang baru terjadi belakangan hari ini apa? Tentang corona. Faktanya ada nggak? Ada, bahwa corona ini ada di dunia. Lalu terbaru terjadi nggak? Iya, baru terjadi. Dan sampai saat ini. Nah, maka itu tentang corona, informasi tentang corona bisa disebutkan dengan yang namanya berita. Nah, gitu. Selain fakta, aktual, nah ini rumusan saya. Viral. Jadi nggak cuma berdasarkan fakta aja, nggak cuma berdasarkan baru terjadi, tapi juga dia harus viral. Artinya berita itu besar. Berita itu benar-benar bikin orang tertarik. Contoh, nah, contohnya apa? Ada kucing tertabrak mobil, lalu kucingnya mati. Faktanya benar terjadi. Mungkin juga baru terjadi. Tapi penting gak sih kita beritakan? Tadi ada kucing tertabrak, mati. Yang gak penting-penting banget. Walaupun faktanya ada, aktualnya ada. Nah, ini yang gak bisa viral. Syaratnya viral apa? Nah, ini penting. Atau kejadiannya besar. Tapi lain cerita. Kalau kucing menabrak mobil, seluruh orang di dalam mobilnya meninggal, itu bisa dijadikan berita.
Karena apa? Itu pasti viral. Karena itu penting pengkabarannya. Faktanya ada, baru terjadi dan viral. Gitu. Jadi syarat menjadi berita itu, teks berita apa? Teks yang menginformasikan, yang berdasarkan fakta, aktual dan penting. Begitu. Itulah yang dinamakan dengan berita. Jadi kalau kejadian sesuatu atau fakta sesuatu itu memberikan informasi kita, nah kemungkinan itu adalah sebuah berita. Selain fakta, tadi aktual dan juga viral. Nah itu, jadi saya rasa kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan berita. Gitu. Lalu, sebentar, ngopi. Lalu gini, setelah kita sudah mengetahui apa itu berita, lalu unsur-unsurnya apa sih? Coba lihat di halaman 3. Nah, unsur-unsurnya itu di sini di buku lama, artinya bukan buku yang kita pegang. Itu unsurnya adalah banyak yang bilang 5W 1H. Nah, ini pakai bahasa Inggris nih. What, where, ribet. Kita lagi belajar bahasa Indonesia, jadi pakai rumusan bahasa Indonesia aja. Apa sih 5W1H bahasa Indonesianya? A, dik, sim, mbak. Apa itu adik simba? A-nya adalah apa? D-nya apa? Di mana? K-nya apa? Kapan? Lalu C-nya apa? Siapa? Lalu M-nya apa? Mengapa? Dan yang terakhir ba, yaitu bagaimana. Jadi rumusannya apa? Rumusan untuk membuat teks berita yaitu harus memenuhi 1, 2, 3, 4, 5, 6 unsur ini. Disingkat menjadi apa? Adik simba. Apa ini? Biasanya adalah konteksnya atau objek. Nah, biasanya ini yang akan menjadi judulnya. Kalau di mana? Nah, kejadian itu tempatnya di mana? Nah, kapan? Bicara tentang waktu. Siapa pelaku? Mengapa? Mengapa dan bagaimana? Jadi gini, mengapa itu sebab, bagaimana itu akibat. Nah, ini rumusannya nih. Oke ya. Contoh, saya akan berbicara tentang COVID-19. Pada tanggal 1 Januari di Depok terjadi penyebaran COVID-19 dan 2 korban dua orang menjadi korban serangan COVID-19. Nah, di sini kan kita udah tahu apanya apa? COVID-19 di mana? Di Depok. Kapan? 1 Januari. Siapanya? 2 orang tersebut. Nah, dikarenakan 2 orang itu baru saja dikunjungi oleh temannya yang berasal dari Jepang. Nah, sebabnya apa? Dikunjungi oleh temannya dari Jepang. Bagaimana akibatnya? Akibatnya dia terpapar oleh virus corona. Nah, disitulah sudah menjadi satu teks sebuah berita. Itu. Oke. Mungkin pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Mohon maaf kalau grogi atau kecepatan karena baru memulai menggunakan video. Salam hangat dan sehat semua.
semoga kalian jauh dari kata corona dan semoga kita bisa berkumpul kembali. Amin. Oke, sebelum ditutup saya akan menyimpulkan apa sih itu sebuah berita. Berita adalah sebuah informasi yang berdasarkan fakta, aktual dan viral. Lalu apa saja unsur-unsurnya? Yaitu adik simbal atau bahasa Indonesia 5W 1H. Cuma kita pakai bahasa Indonesia aja. Adik simbal apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Penjelasannya seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih. Salam hangat dari saya Agung dan sini dong masuk dong. Sini Ya. masuk frame. Enggak. Ya, dan Agung Cukup. juga. Ya, assalamualaikum.